Terima kasih teman-teman. Hari ini spesial ya. Kemarin kita udah sempat ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada talk show bareng Basnas Jombang. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan dari Basnas Jombang mau menyempatkan diri untuk buat konten bareng kita. Siap. Saya juga terima kasih sekali Mas sudah dibantu. Iya. Kita di Basnas Kabupaten Jombang juga. Iya, terima kasih. Ya. Jadi kami adalah akun lowongan kerja Jombang. Lowongan kerja Jombang ya. Yang mana kemarin itu sempat diminta oleh salah satu dari teman-teman Basnas untuk membantu fundraising gitu lah, kurang lebih seperti itu. Memasyarakatkan zakat, memasyarakatkan sodakoh gitu seperti itu. Biar semua orang itu tahu keutamaan berzakat, keutamaan sodakoh, ya kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah pengantar dari saya. Dan sebelumnya perkenalkan, masnya namanya siapa? Oke, perkenalkan kalau nama saya Muhammad Asep Irwan. Ya. Bisa dipanggil, biasanya teman-teman manggil saya Mas Asep. Asep saja bisa. Saya di Basnas Kabupaten Jombang. Kalau divisi saya itu bagian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Jadi selain kita mendistribusikan dana zakat, kita juga mendayagunakan. Bagaimana zakat itu bisa produktif dan bisa bermanfaat lebih besar. Bukan hanya kita berikan saja, tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Lebih spesifiknya sih saya di bagian ekonominya. Jadi pendistribusian yang bagian ekonomi. Jadi bagaimana dana zakat, infak dan sedekah itu bisa kita berikan kepada masyarakat dan itu bisa memberikan nilai ekonomi lebih kepada masyarakat. Itu bagian di saya. Iya, terus kemudian saya melihat ya teman-teman kinerja dari banyak sekali badan amil zakat di Kabupaten Jombang terutama. Mereka punya beberapa program-program yang menurut saya sebagai masyarakat ya Mas ini sangat mampu menjangkau berbagai macam kalangan dan lapisan. Saya menurut Masnya sendiri ya, di lembaga ini irisan target untuk penerima zakat ya itu programnya seperti apa? Oh gitu nih. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum itu saya juga mau kenalkan lembaga saya dulu juga Mas ya. Kami kan dari Badan Amil Zakat Nasional. Jadi lembaga pemerintah yang dikhususkan untuk menangani tentang pendayagunaan dana zakat. Jadi kami fokusnya itu kan di aparatur sipil negara itu ada potongan dari TPP dan TPG untuk guru itu sebenarnya kan kalau nilai zakat kan 2,5%. Nah, itu yang kami kelola untuk kami berikan kepada masyarakat. Kalau kami di Kabupaten Maaf, itu zakat penghasilan ya? Ya, zakat penghasilan. Kita hari ini kita mengelola zakat penghasilannya dari aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Jombang untuk kita tasyarufkan atau kita berikan kepada masyarakat Jombang. Selain itu juga kita berdaya gunakan supaya zakat itu menjadi produktif. Selain zakat, kita juga menerima infak, kita juga menerima sedekah dan menerima bantuan lain yang tidak mengikat dan tidak memberikan mandarat kepada kita. Artinya tidak ada kepentingan lanjutan. Tidak ada kepentingan lanjutan. Memang kepentingannya adalah murni kemanfaatan bagi warga masyarakat Kabupaten Jombang. Ya, betul. Itu adalah lembaga kami Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang dan kami memang satu-satunya lembaga resmi pemerintah. Jadi tidak ada lembaga lain lagi yang resmi yang mengelola zakat kecuali Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau lembaga-lembaga filantropi lain atau lembaga zakat lain itu namanya lembaga amil zakat, bukan Badan Amil Zakat. Beda ya Mas? Bedanya? Bedanya adalah kalau di Badan Amil Zakat Nasional itu adalah memang murni lembaga pemerintah. Yang mana dibentuk atas dasar undang-undang. Benar, atas dasar undang-undang. Dan itu adalah amanah undang-undang. Sedangkan kalau lembaga amil zakat itu lebih kepada milik swasta bahasanya kita. Jadi milik perseorangan atau milik kelompok yang memang mereka menginginkan mengelola dana zakat, dana infak, dana sedekah sendiri. Tapi tetap harus melalui prosedur-prosedur legal formal administrasi negara. Apakah dua tipe kelembagaan tadi juga sama-sama bertanggung jawab
kepada negara dalam tanda kutip dalam pelaporannya. Sebenarnya semua lembaga yang di SK oleh negara atau yang berhubungan dengan negara harus melampirkan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Itu wajib. Karena apa? Karena yang pertama kita adalah lembaga yang mengelola dana umat, bukan dana pribadi. Betul. Jadi harus dipertanggungjawabkan secara negara. Yang kedua, setiap pendanaan yang digelontorkan kepada masyarakat harus diketahui oleh negara. Supaya apa? Supaya dana itu tidak ngapunten, tidak diselewengkan atau diberikan kepada orang yang ngapunten, mungkin malah memberikan madorot kepada masyarakat atau kepada negara seperti itu. Dan yang ketiga, untuk memberikan kepercayaan publik yang lebih. Betul. Karena dana itu adalah dana publik atau dana umat seperti itu. Memang jadi wajib semua lembaga, bukan hanya Badan Amil Zakat, tapi LAS juga atau lembaga amil zakat juga wajib memberikan laporan setiap tahunnya kepada negara maupun publik seperti itu. Saya baru melihat rilis pers. Laporan tahunan. Laporan tahunan. Total untuk tahun ini berapa Mas yang sudah disalurkan oleh Badan Amil Zakat? Tahun 2020 ya. 20. Alhamdulillah. Kalau Basnas Kabupaten Jombang sendiri sebenarnya Mas baru mulai running, memang sudah ada sejak dulu, tapi mulai running untuk gerakan masifnya itu akhir 2019. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2020 akhir kita telah mencatat pentasarufan sebanyak kurang lebih 2,7 miliar. Mohon maaf, tasyaruf itu artinya? Tasyaruf itu memberikan kepada masyarakat, menyalurkan kepada masyarakat. Menyalurkan kepada masyarakat. Bahasa zakatnya adalah pentasarufkan. Menyalurkan kepada masyarakat alhamdulillah sebanyak 2,7 miliar selama 1 tahun itu. Selama 1 tahun ya. Sorry. Waduh, gak ngerti pertanyaan. Jadi sama-sama punya pertanyaan ini teman-teman. Jadi ini di konsep, tidak murni los-losan spontan. Ya seperti itu. Terus ini ada banyak sekali kerancuan ya Mas, terutama tentang zakat, infak, sodako, terus zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan itu beda lagi ya. Iya beda lagi. Zakat tanaman, zakat pertanian biasanya. Zakat pertanian, ada zakat peternakan. Tolong dijelaskan singkat saja Mas. Apa yang paling membedakan dari semuanya itu? Oke, terima kasih. Kalau di kami Mas ya, zakat itu kan adalah harta dari seorang manusia yang wajib dikeluarkan karena ada sebagian miliknya orang lain. Jadi kewajiban secara syariat, kewajiban. Jadi itu yang namanya zakat. Tapi zakat itu banyak sekali Mas, nggak hanya zakat fitrah yang kita keluarkan setiap Idul Fitri, tidak. Tapi ada juga zakat mal atau zakat harta. Jadi kita misalkan punya harta, yang kita tahan atau kita simpan kurang lebih selama 1 tahun, haulnya kan 1 tahun, dan nasabnya adalah 86 gram emas. 1 gram emas kalau sekarang harganya sekitar 1 juta lah, kita konversi 1 juta, berarti ketika harta kita sudah 86 juta, sudah ada 1 tahun, maka kita wajib berzakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Nah, itu namanya zakat. Jadi kewajiban. Ada juga zakat pertanian. Zakat pertanian itu ketika kita punya lahan sendiri, kita bertani, dan memang kita murni zakat pertanian itu untuk usaha. Usaha kita di situ, maka akan dikenai zakat. Kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta. Nah, kalau zakat pertanian kalau tanpa pengairan itu sebanyak 10%. Maksudnya tanpa pengairan itu kita tidak menggunakan diesel, tidak menggunakan mesin itu 10%, tapi kalau kita menggunakan diesel mesin itu 5%. Itu zakat pertanian. Ada lagi zakat peternakan. Ketika kita memiliki peternakan yang luas memang untuk usaha kita. Jadi itu wajib dizakati. Dan beberapa yang lainnya, ada zakat profesi. Zakat profesi itu seperti kita setiap bulan punya gaji. Nah, ketika 1 tahun itu gajinya memenuhi haul atau memenuhi ketentuannya kalau haulnya sama dengan zakat mal, yakni 86 gram emas atau 86 juta selama 1 tahun, maka kita juga wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Nah, zakat intinya adalah suatu kewajiban bagi seorang manusia untuk mengeluarkan harta ketika harta yang dimilikinya itu sudah memenuhi ketentuan syariat yang namanya, kalau kita katakan ada haulnya, ada nasabnya, ada haulnya. Haulnya itu waktu, nasab adalah hitungan hartanya tadi. Minimal adalah 86 juta. Itu kalau zakat.
Kenapa di bulan Ramadan ini, Mas ya? Iya. Kita sebagai umat manusia cenderung lebih apa ya, semangat lagi untuk mengeluarkan zakat, infak ataupun sedekah. Menurut sampean keutamaan mengeluarkan harta benda yang memang kewajibannya diinfakkan untuk hari ini di bulan Ramadan itu menurut sampean bagaimana? Iya, karena gini kan Mas ya. Allah Subhanahu wa taala kan sudah menganjurkan kepada manusia ketika di bulan Ramadan harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik, amal soleh ya. Dan Nabi Muhammad juga ketika di bulan Ramadan beliau itu memperbanyak amalan soleh. Salah satunya adalah bersedekah, berzakat. Kalau berzakat di bulan Ramadan, kalau zakat fitrah pastinya wajib. Nah, tapi kalau bersedekah itu adalah keinginan manusia untuk memberi kepada orang lain. Lah, di bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Di bulan Ramadan itu semua amalan kita, amalan soleh itu pasti ditingkatkan oleh Allah. Sehingga orang ketika berpikir bulan Ramadan maka harus berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, sehingga salah satu kebaikan yang utama menurut Allah dan Nabi Muhammad itu adalah bersedekah. Akhirnya orang itu banyak ketika bulan Ramadan berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk berinfak, berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakat sebanyak-banyaknya. Gitu. Mungkin seperti itulah Mas. Kenapa kok di bulan Ramadan lebih banyak daripada hari-hari biasanya? Iya. Aku gak konsen Mas. Ya sorry ya guys. Aku HP-ku digawe tadi. Iya Mas. Kita harus punya HP banyak ini Mas. Influencer harus punya HP banyak ini. Enggak, kalau saya kan biasanya mentreatment teman-teman itu enggak terlalu resmi gitu Mas. Jadi swantai terus banyak apa guyonan justru malah kasih video-video gak jelas gitu, sering banget gitu di teman-teman ya. Jadi agak awkward juga ketika ditawari oleh Mas Mansur untuk terlibat dalam fundraisingnya Basnas itu gitu. Apa yang membuat Masnya kok akhirnya memilih kami gitu sebagai kanal yang memang bisa memasifkan kampanyenya Basnas. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Saya ingin menjelaskan singkat-singkat aja ya Mas tentang profil kami dan bagaimana terus kemudian zakat ini memang menjadi sesuatu yang penting ya teman-teman untuk terutama para pengusaha dan para pekerja. Karena keutamaan rezeki yang dizakatkan itu bisa ya jadi wong tok kan mesti nambah to misalnya disedekahno gitu ya. Mungkin lembaga ini bisa jadi salah satu kanal teman-teman untuk menjadi apa ya, dipercayalah oleh teman-teman untuk bisa menyalurkan zakat atau infak dari teman-teman. Kita lanjut ya Mas tentang apa obrolan kita. Siap Mas. Pas waktu Masnya kan divisi penyaluran ya? Iya, penyaluran. Ketika Masnya menyalurkan, kejadian apa yang menurut Masnya ini paling menyentuh? Saya memaknai menyentuh ini bukan dalam unsur menyedihkan ya Mas. Nggak harus sedih gitu ya. Bisa membahagiakan. Boleh diceritakan tentang hal itu kepada teman-teman? Alhamdulillah itu banyak sekali Mas. Jadi semenjak saya ada di Basnas itu pribadi saya sendiri dan teman-teman itu lebih banyak bersyukur. Karena apa? Ngapunten, di Basnas itu bukan hanya kita memberikan, tapi kita juga membantu. Bahkan membantu sampai tuntas. Hari ini kita itu punya yang namanya anak binaan, bukan anak binaan atau anak rawat. Jadi Basnas itu merawat anak-anak yang kurang beruntung, yang mengidap penyakit sejak kecil. Ada yang mengidap cerebral palsy, ada yang hidrosefalus, dan beberapa penyakit yang ngapunten itu menghambat pertumbuhan, menghambat daya motorik dan daya tangkap itu. Dan kita itu membantu mereka. Jadi ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita merasa lebih bagaimana ya? Ternyata kita itu sangat sempurna gitu. Kita bisa makan, bisa melihat dengan enak, kita bisa jalan-jalan. Ternyata meskipun kita tidak punya uang, tetapi kita bisa melakukan itu adalah hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Itu bagi kami dulu seperti itu. Ada sekarang itu kurang lebih ada 18 anak yang sedang kita rawat. Setiap bulan kita kasih gizi, setiap bulan kita kasih perawatan atau treatment atau
terapi untuk memulihkan kondisinya. Mungkin kalau jenengan pengen tahu lebih lanjut bisa websitenya, lihat website Basnas atau Instagram Basnas lah. Ada sampai sekarang itu alhamdulillah yang sangat membahagiakan bagi kami. Ada salah satu anak kami, anak rawatan kami di Desa Kedung Ngotok, Desa Tembelang, namanya Lintang. Dulu itu ketika kami datang ke sana, dia itu hanya bisa berbaring. Bahkan berdiri tidak bisa, Mas. Ke kamar mandi itu digendong orang tuanya, bahkan untuk buang air besar itu harus di tempat, harus pakai kursi. Alhamdulillah setelah kita rawat sejak bulan 6 atau bulan 7 tahun kemarin, mohon maaf bulan September kalau nggak salah, tahun kemarin sudah ada kurang lebih 6 bulan ini. Sekarang dia itu sudah bisa berjalan, sudah, mohon maaf, ke belakang itu sudah bisa sendiri, Mas. Terus sudah berkomunikasinya sudah bagus. Dulu itu agak sulit diajak komunikasi. Sekarang alhamdulillah komunikasinya agak bagus dan mungkin teman-teman bisa lihat nanti di Instagramnya Basnas atau di YouTube-nya Basnas. Kemarin alhamdulillah dia baru ulang tahun yang ke-14 kalau nggak salah. Nah, kita memberikan surprise ke sana dan alhamdulillah ibunya sangat luar biasa senang dengan kita. Kemarin waktu ulang tahun kita dikasih tumpeng untuk sebagai ya doa untuk dia. Itu salah satu kecilnya, Mas. Yang lainnya banyak sekali. Ada yang kita juga memberikan setiap bulan itu 600.000 untuk orang tua yang sudah tidak punya anak, tidak punya cucu, hidup sendiri. Mungkin ada kerabat tapi kerabatnya kurang memerhatikan dan itu kurang lebih kita ada 7 orang. Setiap bulan kita kasih uang 600.000 untuk biaya hidup. Jadi mereka ketika bekerja sudah tidak sanggup, kita kasih itu. Di sisi lain kemarin kita juga yang membahagiakan alhamdulillah kepada teman-teman difabel Jombang. Ada komunitas difabel yang mengajukan permohonan kepada kita untuk kerjasama atau memberikan pelatihan kepada mereka. Alhamdulillah akhirnya kita berikan. Kemarin pelatihannya di sini di Islamic Center. Kurang lebih ada 10. Pelatihan apa itu, Mas? Pelatihan pembuatan kue kering. Kue kering, jadi wirausaha gitu. Wirausaha untuk teman-teman difabel. Terus kita pas waktu corona ini yang butuh kerjaan nggak hanya kalian, tapi juga banyak. Semua orang butuh kerjaan, semua orang butuh duit. Kayak gitu. Teman-teman difabel akhirnya kita kasih pelatihan untuk buat kue kering. Alhamdulillah mereka sangat bahasanya sangat support sekali dengan program kita dan mereka difabel itu ya, Mas? Difabel, Mas. Jadi difabelnya bukan hanya yang ngapunten yang nggak bisa jalan saja, banyak. Ada yang nggak bisa jalan, ada yang interaksinya kurang bagus, terus ada yang jalannya ngapunten terantanan, terus ada yang keterbelakangan mental juga ada. Itu kita kasih pelatihan buat kue kering dan alhamdulillah yang membahagiakan bagi kami setelah pelatihan itu 1 minggu kemudian ada salah satu difabel, salah satu atau salah 2 ya, difabel yang sudah bisa buat sendiri, Mas. Itu membahagiakan. Akhirnya dia punya motivasi untuk berwirausaha dan itu yang memang kita harapkan dan kita dorong ke depannya seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih, Mas. Soalnya kayak kita waktu dulu ngasih kursi roda itu ada yang hampir sudah lama pengen keluar rumah, tapi karena memang ekonominya kurang ya, karena kursi roda itu kan mungkin sebagian orang ya hanya 1,5 juta ya mungkin bisa, tapi sebagian orang lain ketika mereka tidak punya uang sama sekali kan itu hal yang sangat mahal, lebih mahal daripada emas kan, seperti itu. Dan alhamdulillah kita Basnas hadir memberikan kursi roda, mereka sangat senang sampai menangis, Mas. Kami sangat terharu itu. Saya sebetulnya awkward dengan laporan kemarin kan sempat dikirimi laporan tahunannya oleh Mas Mansur tentang program-programnya Basnas. Saya sebetulnya awkward gitu. Begitu banyak bidang-bidang yang seringkali kita nggak terfikirkan. Benar. Di situ ada orang yang butuh dibantu, Basnas ada di situ. Alhamdulillah kita selalu ada. Ya seperti itu. Saya kan melihat laporannya itu ya setengah kaget, setengah oh ternyata kayak gini ya. Maksudnya perjuangannya terus datanya gitu. Terus langsung kita closing aja ya, Mas. Kira-kira menurut Samen ini udah mampu nggak menjelaskan secara keseluruhan apa yang menjadi concern Basnas selama ini dalam menjalankan misi-misi kemanusiaan? Alhamdulillah, insya Allah yang kita bicarakan itu sudah memberikan penjelasan
banyak hal tentang Basnas Kabupaten Jombang. Sebenarnya kuncinya kami, tagline-nya kami adalah partisipasi, sinergi dan berbagi. Jadi lembaga manapun, masyarakat manapun dari lapisan tingkat bawah sampai tingkat atas ketika mau berpartisipasi dengan kami, mau bersinergi dengan kami, mau berbagi dengan kami selalu siap 24 jam non-stop. Itu yang penting ya Mas. Kolaborasi, semangat kolaborasi. Benar. Dan yang kedua itu sebenarnya kami hadir itu bukan untuk hanya memberikan atau hanya dana dari ASN, dana dari masyarakat kita kumpulkan terus kita hanya ingin memberikan, tidak. Tapi lebih daripada itu, kita ingin menjawab kebutuhan daripada masyarakat Jombang. Kita ingin menjawab dari permasalahan-permasalahan masyarakat Jombang. Hari ini banyak sekali permohonan yang masuk ke kami, tapi kita ada yang namanya survei. Nah, di survei itu bukan berarti kita menolak apa menerima, tapi kita menentukan kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan. Sama seperti tadi Mas, anak-anak itu, dari ke-18 anak itu, apa yang paling bermanfaat untuk mereka gitu ya? Iya, yang paling bermanfaat untuk mereka itu apa? Jadi kami tidak hanya membuat program kita salurkan, tidak, tapi lebih kita melihat lapangan, apa yang mereka butuhkan, apa yang dibutuhkan masyarakat, itu yang akan kita eksekusi. Seperti itu. Itulah Basnas Kabupaten Jombang. Bahwa yang diselesaikan itu akar permasalahannya, bukan. Kita ingin akar permasalahannya, gitu. Iya. Kita inginkan seperti itu. Iya. Untuk donasinya bisa ke mana, Mas? Untuk donasi teman-teman semuanya, kita banyak sekali portalnya. Yang pertama bisa via transfer bank. Ya, ini di sini ada ya. Via transfer bank bisa via Bank Muamalat, Bank BNI atau Bank BRI. Yang kedua juga bisa kalau teman-teman pengguna OVO, terus GoPay, link aja dan lain sebagainya, bisa pakai QRIS yang ada di website kami basnasjombang.co.id atau di Instagram kami basnasjombang.id, atau bisa langsung datang ke kantor kami di Islamic Center lantai 2 depan Masjid Agung Jombang. Gampang sekali, jelas. Terus apa mana? Target penerimanya juga jelas. Beragam, insya Allah beragam Mas. Beragam ya. Saman kalau memang mau pengen ngerti penerimanya siapa aja, saman bisa ikut ya, nggak apa-apa. Monggo, kami siap selalu. Dan satu lagi, kalau mau donasi dan memang tidak punya transfer bank, tidak punya GoPay atau dan lain sebagainya, kalau jenengan berkenan, kami akan jemput. Zakat, infak, saudara. Cuma ya jangan 50.000 doang kalau mau dijemput. Ya yang 100 atau 200 juta gitu. Siap. Pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Ya seperti itu kurang lebih. Mungkin ada yang tambahkan, Mas? Mungkin ini sebelum Ramadan berakhir, monggo kami dari Basnas Jombang mengajak kepada seluruh warga Jombang untuk bisa menebar manfaat lebih besar lagi. Intinya kami tidak menghimpun dana jenengan untuk kepentingan kami, tapi kami menghimpun dana masyarakat Jombang untuk warga di Kabupaten Jombang sendiri. Yang ini kami ada beberapa program, ada berbagi buka puasa, ada Ramadan yatim, ada lebaran duafa, sama safari musola. Monggo jenengan pilih yang mana untuk menyalurkan harta jenengan supaya bisa harta jenengan itu menjadi lebih bermanfaat. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kali ini konten kita cukup sampai di sini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan kemarin itu saya sempat mendengarkan salah satu quote gitu Mas ya. Ada dua tipe orang untuk dalam konteks berzakat ataupun bersedekah itu. Dia yang sekali sedekah tapi gede banget, atau yang sedikit tapi terus-terusan. Siapapun Anda yang berminat sebagai pensodakoh atau peninfak atau pezakat yang gede ataupun terus-terusan, boleh kesini. Boleh, siap. Kami siap menerima 24 jam non-stop. Siap. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.